Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya arhamar rahimin. Kembali kita membahas salah satu kitab Ahadisul Ahkam, yaitu kitab Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam milik Syekh Al-Bassam Al-Hambali. Dan ini kitab bermadzhab Hambali. Hambali itu pengikutnya pendapat-pendapat Syekh Ahmad ibn Hambal rahimallahu ta'ala. Setelah kita kemarin membahas mengenai muqaddimah dari muallif, muqaddimatus syarih, kemudian kita sudah membahas hadis pertama tentang niat. Saat ini kita insya Allah sudah sampai di hadis kedua, yaitu mulai masuk ke hadis mengenai kitabut thaharah, kitab tentang bersuci. Ada yang baca hadisnya? Mana ada yang bisa baca hadisnya? Rumi Kak Ustaz Edi, baca hadis. Sudah siap? Ada yang membaca hadis? Saya baca lah. Foto. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu tidak ada yang rontok Kelas Bukhari aja. Ya ini hadis riwayat Bukhari nomor 135 dan 6954. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu, tidak, yaqbalu, menerima. Nah, di sini yaqbalu harokat akhirnya apa? Marfu ya, yaqbalu, bukan yaqbal, karena ini la nafiyah, bukan la nahi ya, bukan larangan tapi la nafiyah, peniadaan. La yaqbalu, tidak ada penerimaan ya. La yaqbalullahu, siapa? Allah tidak menerima sholata ahadikum, sholat salah seorang di antara kalian, idza, apabila ahdatsa, dia berhadas, hatta yatawaddo. Hatta di sini artinya apa? Sampai yatawaddo, dia berwudu. Yatawaddo harokatnya apa? Yatawaddo'a, yatawaddou, yatawaddo atau yatawaddoi. Apa? Yatawaddo'a. Nah, harokatnya hatta yatawaddo'a. Kenapa yatawaddo'a? Karena sebelumnya ada huruf hatta yang berarti apa? Lintihail ghayah au lita'lil. Jadi kalau hatta menunjukkan tujuan sampai akhir atau menunjukkan sebab, maka ini menyebabkan fi'il mudhari setelahnya yatawaddo ini harus mansub, hatta yatawaddo'a. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari, raqam mi'ah, wa khamsa wa salatun, nomor 135, wa situ alaf, tapi sumiatin warba, wa khamsun, 6954. Kita langsung berlanjut ke mayukhadhu minal hadis ya, faedah hadisnya. Anna sholatal muhdithi la tuqbalu hatta yatatahhara minal hadatsain al-akbari wal asghari. Atau anna, sesungguhnya sholatal muhdits, sholatnya orang yang berhadas. Muhdits ini harokatnya muhdits ya, muhdits bukan muhdas. Muhdits isim fa'il. Inna sholatal muhdits, orang yang berhadas, la tuqbal, tidak diterima. La tuqbal mabni lil majhul, qubila yuqbalu,
Bukan qobila yakbalu, tapi qubila yukbalu, tidak diterima. Kalau qobala menerima, qubila diterima. Jadi ini la tuqbalu, tidak diterima. Hatta yatatoharo, ini sama ya. Hatta yatatoharo, sampai dia apa? Bersuci. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima atau tidak diterimanya sholat orang yang berhadas hatta yatatohar, sampai dia bersuci minal hadatsain, dari dua hadas. Apa saja? Al akbari wal asghori. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar apa? Yaitu hadas-hadas hukum maknawi yang menahannya dari sahnya ibadah. Jadi kalau misalkan hadas tersebut mewajibkannya mandi, ini hadas besar, hadas akbar. Kalau hanya mewajibkannya untuk berwudu, maka ini hadas asghor. Ya, hadas akbar contohnya apa? Nifas, haid, kemudian junub. Asghor contohnya apa? Buang air besar dan buang air kecil. Jadi perbedaannya apa? Hadas akbar mewajibkan mandi, hadas asghor mewajibkan wudu saja. Yang kedua, annal hadatsa naqidun lil wudu wa mubtilun lis shalah in kana fiha. Annal hadas, bahwasannya hadas itu naqidun, pembatal. Naqadha yanqudhu, naqidun, pembatal. Pembatal apa? Lil wudu, pembatal wudu seseorang. Wa mubtilun lis shalah, dan itu membatalkan salat seseorang. In kana fiha. Fiha ha kembali kepada siapa? Salat. Nih, ha ini maksudnya apa? In kana fiha, jika hadas itu ada di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam salat, ya. Jadi hadas itu ada dua ya. Satu, dia membatalkan wudhu. Yang kedua, dia membatalkan sholat. Jika apa? Jika hadas itu terjadi di dalam sholat. Ya. Bagaimana tidak batal? Karena wudhunya saja batal. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sholat wajib dengan wudhu. Nah, jika wudhunya batal, sholatnya pun batal. Ya. Jadi fiha kembali kepada sholat. Yang ketiga, al-muradu bi'adamil qabuli guna ada musihhatis shalah wa adamu ijzaiha. Al-murad, yang dimaksud ya, yang dimaksud bi dengan adami tidak al-qabul, diterima. Di dalam hadis tadi disebutkan apa? La yaqbalullah. Maksudnya apa sih tidak diterima itu? Apanya? Dua hal. Satu, ada musihhatis shalah. Salatnya tidak sah. Jadi yang dimaksudkan tidak diterima itu satu, salatnya tidak sah. Wa adamu ijzaiha. Yang kedua apa? Tidak mencukupinya atau tidak menggugurkannya dari kewajiban. Jadi selama dia sholat maupun berkali-kali ya dalam sehari, kalau tidak ada wudu maka tidak menggugurkan dari kewajibannya. Ya, jadi maksud la yakbal, tidak diterima, apa? Satu, ada musihhatis sholat, sholatnya tidak sah. Yang kedua, wa adamu ijzahiha, dan tidak mencukupinya. Ijzah ini maksudnya tidak menutup kewajibannya ya. Jadi lam tabro bihi dhimmatuh. Jadi masih ada kewajiban sholat bagi dia. Yang keempat, al-haditsu yadullu ala anna taharata syartun li sihhatis shalah. Hadis di atas, al-haditsu yadullu menunjukkan ala tentang anna taharah, bahwasannya bersuci itu syartun, syarat li sihhatis shalah. Syarat untuk sahnya salat. Kenapa dia syarat bukan rukun? Nah, perbedaannya apa? Kalau syarat itu di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Jadi rukun itu ini nih, rukun itu tiang-tiang ini rukun. Ar-ruknu lughatan asy-syai' janibul aqwa. Rukun itu suatu hal yang paling kuat di dalam suatu hal tersebut. Jadi kalau masjid ini rukunnya apa? Tiang-tiang ini yang menopang. Nah, itu rukun. Jadi jika salah satu rukun tidak ada maka dia roboh, tidak sah. Termasuk rukun sholat apa? Misalkan sujud, tidak ada sujud maka tidak sah. Karena sholatnya saja roboh gitu, tidak ada rukunnya. Jadi syarat dan rukun perbedaannya apa? Syarat di luar ibadah. Adapun rukun di dalam ibadah. Dan kita lanjut ke hadis ke-3. Ada yang membaca? Nah, Ustaz, fadhol. Alhamdulillah bin Amr. عن عبد الله بن عمرو بن العاص Radhiyallahu anhum. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار wa muslim langsung ya, wa muslim. Nah, baik, al hadis salis, hadis yang ketiga, an Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum qalu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Rawahul Bukhari raqam sittun wa tis'una wa sittun wa tis'un wa mi'ah wa thalath wa sittun wa rawahu Muslim raqam mi'atan wa wahid wa arba'un. An dari Abdullah ibn Amr ibn As, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn As, wa Abi Hurairah, dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, wa Aisyah, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Qalu, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun. Apa wailun? Celaka. Jadi dalam riwayat disebutkan wail itu wadin fi jahannam. Wail itu nama sebuah lembah di neraka. Atau bisa juga dalam lughah disebutkan bahwasanya itu apa? Celaka atau azab atau kebinasaan. Wailun, celaka, lil, bagi al-aqab. Apa aqab? Jamu aqab, tumit. Aqab itu tumit-tumit, jamak. Aslinya apa? Aqabun. Jadi tumit ini kaki bagian belakang, mu'akhkharul qadam, bagian belakang, kaki bagian belakang itu tumit ya. Wailun, celaka, lil aqab, bagi tumit-tumit minan nar, dari neraka. Nah, ini hadis Rasulullah SAW memasukkan hadis Syekh Al-Bassam memasukkan hadis Nabi SAW ini kepada kitab Thaharah. Wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit minan nar, dari neraka. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Langsung kita ke ma yu'khadhu minal hadis ya. Ma apa-apa yu'khadhu yang diambil minal hadis, dari hadis atau faedah hadis. Yang pertama, wujubul i'tina'i bi a'dha'il wudhu'i wa adamil ikhlali bi syai'in minha. Wa qad nassal haditsu 'alal qadamain wa baqiyatul a'dha'i maqisatun 'alaihima ma'a wujudi nususin laha. Yang pertama apa faedahnya? Wujubu, wajibnya. Al-i'tina, apa i'tina? Apa? Ada yang tahu? I'tina memberikan perhatian. I'tina itu memperhatikan. Wajibnya memperhatikan bi a'dha'il wudu, anggota-anggota wudu. Wa adamul ikhlal bi syai'in min'a. Wa adam apa adam? Tidak ya. Al-ikhlal, apa ikhlal? Ikhlal itu bolong, bolong-bolong atau ketinggalan, atau ada yang kosong, terlewat, kurang, itu ikhlal. Jadi kalau misalnya ada sholat, di situ ada celah, itu kholal disebutnya sama. Kholalun ikhlal. Wa adamul ikhlal, dan tidak boleh ada yang kosong atau terlewat bisyai'in minha, satu pun minha, dari anggota wudu. Jadi ini ha itu maksudnya apa? A'dha'ul wudu. Karena a'dha jamak, wa kullu jam'in muannasu. Dan setiap jamak itu muannas. Jamak tas itu muannas. Maka ketika Imam Syafi'i lagi diomongin sama orang-orang, apa kata beliau? Wa ma ubali bi jam'ihim fa kullu jam'in muannasu. Saya tidak peduli mereka ngumpul-ngumpul. Fa kullu jam'in muannasu. Setiap yang ngumpul-ngumpul itu apa? Cewek, perempuan ya. Karena dalam logo memang jamak taksir itu muannas ya. Bi'adha, jadi ini muannas. Bi'adha'il wudu. Jadi hak kembali kepada a'dha. Faqad nassal hadis, dan hadis di atas tadi nasso telah memberikan apa? Telah menulis ya. Telah menaskan alal qadamain. Ini qadamain, bukan qadimin ya, qadamain, dua kaki. Wal hadis, dan hadis tadi hanya menyebutkan qadamain, dua kaki saja. Wa baqiyatul a'dha, apa baqiyah? Sisanya. Wa baqiyatul a'dha, dan bagian-bagian wudu yang lainnya, maqisatun alaihima. Apa maqisah? Dikiaskan alaihima, kepada dua tumit tadi. Nah, maqisah itu apa? Dari kata qiyas. Termasuk hadis dalil ahkam itu qiyas. Apa qiyas? Ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Merentetkan hukum yang fara', yang cabang, kepada hukum yang asli. Li'illatin jami'atin bainahuma, karena keduanya punya kesamaan. Contohnya apa? Whisky haram. Ya, topi miring haram. Anggur merah haram. Ya, alkohol yang lainnya haram. Mana dalilnya? Gak ada. Dalilnya apa? Khamr. Jadi whisky, alkohol dan lain sebagainya dikiaskan hukumnya haram karena apa? Karena ada hukum asalnya apa? Khamr. Karena zaman Nabi SAW sebutannya apa? Khamr. Nah, maka alkohol haram dengan dalil qiyas dengan khamr. Li'illatin jami'atin bainahuma, karena keduanya punya hukum yang sama apa? Memabukkan. Sedangkan kata Nabi SAW apa? Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu
apa? Haram. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu apa? Khamr. Wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu haram. Baqiyatul a'dha maqisatun alaihima. Jadi paham ya? Jadi walaupun di sini anggota wudu yang lain tidak disebutkan, tapi anggota yang lain itu tetap wajib untuk disempurnakan wudunya, tidak boleh ditinggalkan sebagaimana hukum kedua tumit tadi, ya. Dan ini juga sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza qumtum ila shalah fa asbighil wudu tsumastaqbilil qiblata." Jika salah seorang dari kalian ingin sholat, fasbihil wudu, maka sempurnakanlah wudunya, tsumastaqbilil qiblah, kemudian dia menghadap ke arah kiblat. Ma'wujudi nususin laha. Nah ini sudah kita sebutkan salah satunya ma'a, dan sejalan dengan itu juga wujud, ada juga nususin laha, ada hadis-hadis yang menyebutkan wajibnya untuk menyempurnakan anggota tubuh yang lainnya. Paham sampai sini? Paham ya? Nah ini penting, yang kias, makisatun. Dari makisatun itu dikiaskan ya. Dan kita sudah bahas tadi apa kias. Yang kedua, al-wa'idu syadidu lil mukhilli fi wudu'ihi. Al-wa'id, ancaman asyadid, yang pedih, yang keras, yang sadis, lil mukhil fi wudu'ihi, untuk orang yang ada kurang dalam wudunya. Lil mukhil tadi dari kata ikhlal ini. Kholal, ada yang kurang, ada yang ketinggalan, ya, atau terlewat. Ini ancaman besar fi wudu'ihi, dalam wudunya. Karena ini menjadi hadis Nabi SAW tadi, idza qumtum ila shalah fasbighil wudu. Jika kalian mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu kalian. Dan yang ketiga, annal wajiba fir rijlaini al-ghuslu. Annal wajiba fir rijlaini al-ghuslu. Al-ghuslu marfu, khobar anna, al-wajib isim anna. Annal wajiba fir rijlaini, bukan rajulain, tapi rijlain, dua kaki, ya. Jadi ini rijlain, bukan rajulain. Makanya ada rajala rajulun, rijla rajulin. Salah seorang, ada seseorang menginjak kaki seseorang. Rajala rajulun, rijla rajulin. Fir rijlaini, kedua kaki. Anal wajib fir rijlaini al-ghuslu. Yang wajib dalam wudu untuk kedua kaki apa? Mencuci, bukan dibasuh. Kenapa? Karena dia untuk menapak ya. Karena ini yang lebih paling kotor. Karena kaki untuk menapak, maka wajibnya apa? Al-ghuslu, dicuci, bukan sekedar al-masah, bukan dibasuh saja. Fil wudu, dalam wudu. Wa huwa ma tadhafarat alaihil adillatus shahihah, dan ini ada pendukungnya. Tadhafarat apa? Didukung ya. Ada dukungan. Dan ini pendapat ini bahwasannya harus dicuci, ma tadhafarat alaihil adillatus shahihah, didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Wa ijma'ul ummah, dan kesepakatan umat, kesepakatan para ulama bahwasannya kaki itu dicuci. Khilafan, apa khilafan? Sebagai bentuk menyelisihi ya, maf'ul mutlak, khilafan. Kenapa dicuci? Khilafan, untuk menyelisihi siapa? Lisyududis syi'ah alladzina khalafu bihi jamaahirul ummah, untuk menyelisihi syadnya kaum syiah alladzina khalafu bihi jamaahirul ulama, karena mereka menyelisihi jumhur ulama. Apa itu syudud? Ada yang tahu syudud? Syad. Ada yang tahu? Syad itu mukhalafatur rawi liman huwa awsaq minhu. Dalam ilmu hadis, saat itu ada satu rawi menyelisihi riwayat yang lain. Ya, jadi man faroda biqaulihi biqaulin wa huwa yukhaliful jamaah. Dia ngomong sendiri satu perkataan, sedangkan yang lainnya teman-temannya nggak ada yang ngomong seperti itu syad. Jadi misalkan guru-guru SD, Pak Rusli bilang besok hari Jumat kita kumpul. Tiba-tiba Ustaz Edi masuk kantor, kita Senin ngumpulnya ya. Nah ini syad, menyelisihi teman-teman yang lain. Yang lain teman-temannya sepakat ngumpulnya hari Jumat. Tiba-tiba ada satu orang bilang kumpulnya hari Senin. Nah ini syad. Syudud, syiah. Jadi ini syiah sendiri nih ya, dia mengatakan bahwasannya kaki tidak wajib dicuci. Ini syudud. Paham syudud ya? Jadi menyelisihi salah satu orang ini, menyelisihi perkataan teman-temannya yang lain. Wa khalafu bihil ahadits tsabitah fi fi'lihi wa ta'limihi sallallahu alaihi wasallam li sahabat iya. Kenapa? Satu, si syiah ini dia menyelisihi jumhur ulama ya. Yang kedua, dia menyelisih apa? Hadis-hadis yang datang. Al-ahadis, hadis-hadis at-tabitah yang telah datang ya. Telah sabit fi fi'lihi, dalam hadis-hadis yang menunjukkan perlakuan atau amalan Nabi SAW dalam praktek wudu. Wa taqlimihi sallallahu alaihi wasallam li sahabat, dan begitu pula Nabi SAW mengajarkan para sahabat bahwasanya kaki itu di apa? Dicuci, bukan dibasuh.
Kama khalaful qiyas al-mustaqim min annal ghusla lirrijlaini aula wa anqa minal mas. Dan mereka juga parah ini ya. Mereka juga menyelisih apa? Qiyas mustaqim, qiyas yang lurus. Min annal ghusla lirrijlain aula. Bahwasanya mencuci kaki itu lebih utama, wa anqa lebih suci dan lebih bersih minal mashi, hanya sekedar diusap, ya. Fa huwa asyaddu munasabatan. Ini yang kemarin nanyain ini. I'rabnya bahwa asyaddu munasabatan ya. Kenapa? Tamyiz li asyad. Bahwa asyaddu munasabatan wa aqrabu ilal makna. Karena mencuci kaki itu dalam wudu, kenapa? Asyaddu munasabah, lebih sesuai ya secara akal. Wa aqrabu ilal makna, dan lebih mendekatkan kepada makna. Maksudnya apa? Kepada akal. Al-hadis rabi, hadis keempat. Ada yang baca? Gak ada nih, mic-nya gak ada ya? Nah, baca Ustaz Didi? Enggak? Baik, hadis yang keempat, al-hadis rabi, hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Jika salah seorang di antara kalian apa? Wudu, tawaddaa ya tawaddau. Jika salah seorang di antara kalian berwudu, ahadukum falyaj'al, maka hendaknya dia menjadikan, ya, falyaj'al. Asli katanya apa? Ja'ala yaj'alu, yaj'al. Ini lamul amr, falyaj'al. Maka ininya harus jazm, harus sukun, karena ada lam ini, maka akhirnya harus jazm karena ini menunjukkan fi'il amr. Falyaj'al, maka hendaknya dia menjadikan apa? Fi anfihi ma'an, di dalam apa? Anfun, hidung, di dalam hidungnya ma'an, air, ya. Tsumma liyantathira, kemudian dia hendaknya apa? Mengeluarkannya. Jadi ada istinsyak, ada istintar. Nah, liyantathira ini istintar. Apa istintar? Mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang istijmar apa? Istijmar cebok, ya. Istijmar itu cebok dengan menggunakan selain air. Karena kalau menggunakan air apa disebutnya? Istinja, ya. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang dari salah seorang dari kalian cebok selain menggunakan air beristijmar, falyutir. Apa yutir? Berganjil. Nah, jadi dari kata witir, makanya ada sholat witir. Sholatnya ganjil, 1 rakaat, 3 rakaat. Mudhofnya apa? Lawan katanya witir, syafaq. Syaf'un itu genap, kalau witir itu ganjil. Falyutir, maka ini sunnahnya apa? Hendaknya dia berganjil. Hitungan 3, 9, ya, 7. Wa idza, dan apabila ia istaiqadha, bangun dari tidur, min naumihi, dari tidurnya, falyaghsil, maka hendaknya dia apa? Setelah tidur itu, bangun tidur, mencuci apa? Yadahu, mencuci tangannya. Ini rubama saqat minat tiba'ah. Kenapa ini di bawah? Mungkin ini otomat bayi ya, salah cetak. Yadahu, ya, falyaghsil yadahu, maka hendaknya dia mencuci apa? Tangannya. Qabla, sebelum ayyudkhilahuma, sebelum memasukkan kedua tangannya, huma kembali kepada tangan, fi wadhu'ihi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini harokatnya apa? Wadhu, bukan wudu. Apa perbedaannya wadhu dengan wudu? Nah, wudu itu ya wudu, gitu, amalan. Kalau wadhu itu air untuk al-ma'ul musta'mal lil wudu, air yang digunakan untuk berwudu atau bejananya itu wadhu. Wadhu. Maka ketika sahabat salah seorang Nabi SAW ketika itu membawakan apa? Tempat wudu, air wudu untuk Nabi. Kuntu ataitu Nabi SAW min wadhu'ihi. Ya. Tatkala itu aku membawakan wadhu untuk Nabi SAW. Nah, ini namanya apa? Wadhu, bukan wudu. Nah, jadi perbedaannya gitu. Wudu dan wadhu. Wadhu itu air al-ma'ul musta'mal lil wudu, air yang digunakan untuk wudu atau bejananya, ya, berisi air.
Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya kalian itu, seorang dari kalian itu tidak yadri tahu aina di mana batat bermalam yaduhu tangannya. Karena kenapa harus dicuci? Karena kalian itu tidak tahu semalam tangannya ke mana-mana. Ada kisah walau alam sahih atau tidak. Ada orang yang mendengar hadis ini dan dia walau alam muslim atau kafir, dia tidak percaya dengan hadis ini. Ini kisahnya Anda dengar dari pas SMP. Dia tidak percaya dengan hadis ini, akhirnya apa? Dia mengikat tangannya ketika tidur. Faida istayqadha min nawmihi, ketika dia bangun dari tidur, di mana tangannya? Di dalam duburnya. Walau alam ini sahih atau tidak, tapi ini kisah ini Anda dengar dari pas SMP dari Ustadz Ana. Jadi dia sombong, merasa di sini, Ana tahu di mana tangan Ana bermalam. Akhirnya dia ikat tangannya, ketika bangun di mana tangannya sudah di duburnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, fa inna ahadakum, karena salah seorang di antara kalian apa? La yadri, tidak tahu aina di mana batat yaduhu. Nah, ini batat. Nanti ini penting nih, kalimat batat. Ingat-ingat batat. Batat apa? Bata yabitu baitan. Summiya baitan karena annas yabituna ilai. Maka kita mengenal kata apa? Bait, rumah. Ya. Kenapa dinamakan bait, rumah? Karena orang-orang kalau malam nyari rumah tempat tidur. Nah, jadi bait itu bata yabitu artinya apa? Bermalam. Ya. Makanya ada orang sebutnya rumah apa? Bait. Nah, karena ini dari kata bata yabitu, karena rumah itu tempat orang istirahat malam ya. Batat yaduhu. Kenapa ini muannas ya, taknis batat, karena tangan itu muannas. Jadi setiap hal-hal yang memiliki pasangan itu muannas. Sepatu, sendal, tangan, kaki itu muannas, telinga itu muannas. Ya, makanya ini batat menggunakan taknis. Tahu taknis yaduhu karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Wa fi lafdzi li muslimin. Nah, dan ini lafaz di atas ini lafaznya Bukhari. Adapun lafaznya Muslim, fal yastanshik bimin khoraihi minal ma. Ada tambahan apa? Lafaz matan apa? Fal yastanshik, maka hendaknya dia beristinsyak, memasukkan air. Kalau tadi kan kembalian tahdir langsung mengeluarkan. Tapi dalam lafaz Muslim disebutkan apa? Fal yastanshik, maka hendak dia beristinsyak dulu, memasukkan air ke dalam hidungnya. Bimin khoraihi, apa min khor? Lubang hidung ya, rongga hidung ini min khor. Min khoraihi berarti 2 lubang hidung. Minal ma, sedikit daripada air. Nah, di Sahih Muslim, wa fil lafdin, dan lafaz akhar, man tawaddoa fal yastantir. Barang siapa yang berwudu maka dia hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya. Ini lafaz dari Bukhari dan Muslim. Nah, ikhtilaful ulama. Ini selalu kita baca ya. Ini penting juga ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama'u fin naumil ladzi yusra'u ba'dahu ghuslul yadain. Ghuslul yad ya. Ikhtilaful ulama'u fin naumil ladzi yusra'u ba'dahu ghuslul yadi. Para ulama berselisih fin naumil ladzi yusra'u ba'dahu ghuslul yad. Tidur yang seperti apa sih yang diwajibkan untuk mencuci kedua tangan? Karena tadi dalam hadisnya apa? Batat syadahu, ya kan? Pada malam hari, ya kan? Nah, ulama berselisih. Sebenarnya kapan sih kita wajib mencuci tangan itu? Tidur yang sebagai apa? Yang bagaimana gitu yang wajib mencuci tangan? Fadhahaba Syafi'i wal jumhur ila annahu ba'da kulli naum. Ya, Imam Syafi'i dan jumhur kebanyakan para ulama ila annahu ba'da kulli yaum. Setiap tidur itu wajib cuci tangan. Min lailin au naharin. Baik tidur malam maupun tidur siang, ya. Li'umumi qawlihi min naumihi, karena keumuman hadis Nabi SAW tadi di atas. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang dari kalian bangun dari apa? Tidur apa ya? Terserah tidur apa, karena umum hadisnya. Nah, ini dalil mereka, dalil Syafi'i dan jumhur bahwasanya setiap bangun tidur maka wajib mencuci tangan. Mau tidur malam maupun siang, min naumihi. Wa khassahul imaman Ahmad wa Dawud al-Dhahiri. Ini pendapat kedua. Ini pendapat ke satu apa? Nih, kalau yang punya kitabnya ditandain. Satu, ini pendapat satu, Syafi'i dan jumhur. Wa khassahu, yang kedua ini wa khassahul imaman. Adapun kedua imam siapa? Imam Ahmad bin Ambal wa Dawud al-Dhahiri, dan Dawud ini dia bermadzhab al-Dhahiri, ya. Jadi mazhab itu ada 4 atau 5 ya. Hambali, Ahmad bin Ambal, Syafi'iyah, Imam Syafi'i, atau Malikiyah, Imam Malik, atau Hanafiyah, Imam Abu Hanifah, dan Dhahiri ya. Dhahiri itu apa? Dhahiriyah, mereka hanya mengamalkan dengan hadis-hadis yang konteksnya seperti itu, kontekstual. Jika hadisnya seperti itu mereka mengamalkan.
Ini mazhab Dzahiri. Wa qassal Imam Ahmad wa Daud adz-Dzahiri binaumil lailah. Nah, pendapat kedua apa? Mereka mewajibkan cuci tangan hanya daripada tidur malam saja, binaumil lail. Jadi kalau yang pertama umum, tidur pagi, siang, malam wajib cuci tangan. Kalau yang kedua ini pendapat Imam Ahmad bahwasanya wajib tidur malam saja cuci tangan. Wa ayyadu ra'yahum bi anna haqiqatal baitutah la takunu illa min naumil lail. Wa ayyadu, dan mereka menopang. Ayyada yu'ayyidu. Dari kata apa ayat? Jadi kan kalau kita menolong orang dengan tangan, maka ada fi'il ayyada yu'ayyidu, karena itu menolong dengan tangan, ayyada. Dan ini ditolong atau ditopang atau dikuatkan pendapat mereka, ra'yahum, pendapat mereka, bi anna, bahwasanya sesungguhnya hakikat daripada al-baitutah, bermalam. Karena tadi sebutnya apa dalam hadis? Batat yaduhu. Nah, jadi baitutah ini masdarnya. Batat yaduhu baitutah. Jadi dalam hadis tadi sebutnya apa? Tidur malam. Nah, mereka mengatakan bahwasanya hakikat baitutah bermalam latakunu illa min naumil lail. Ya, tidak terjadi kecuali tidur malam. Namanya bermalam ya tidur malam, enggak ada bermalam tidur siang. Nah, seperti itu menurut mereka. Jadi mereka berpendapat dengan dohir hadis. Hadis yang mengatakan batat, ya udah tidur malam aja, nggak usah rentet-rentetan ke tidur siang. Wa bima waqa'a fi riwayat Tirmidzi, dan juga ada hadis lain riwayat Tirmidzi mengatakan apa? Wa Ibnu Majah dan riwayat Ibnu Majah, idza staiqadha, jika salah seorang dari kalian bangun ahadukum minal lail. Tidur apa? Bangun dari apa? Tidur malam. Nah, ini lebih dohir lagi ya. Kalau yang tadi minaumihi, kalau sekarang minal lail, lebih jelas minal lail, dari tidur malam. Warroji, yang roji, pendapat yang kuat apa? Al-madhabul akhir, madhab yang terakhir. Madhab kedua apa? Bahwasannya wajib mencuci tangan hanya pada tidur malam. Karena beliau ini bermadhab Hambali ya, Al-Basam, pengarang kitab ini, beliau bermadhab Hambali. Jadi imam yang mengatakan, Imam Ahmad, tadi riwayat kedua, mengatakan wajib hanya tidur malam, maka beliau mengambil pendapat Imam Ahmad. Warroji al-madhabul akhir, yang roji, pendapat yang benar, al-madhabul akhir. Madhab yang terakhir, yang kedua, li'annal hikmatallati syuri'a min ajlihal ghusla, li'annal hikmatallati syuri'a min ajlihal ghuslu ghairu wadhiha. Li'anna, karena al-hikmah, hikmah allati yang syuri'a, disyariatkan min ajliha, karenanya al-ghuslu, mencuci tangan tadi, ghairu wadhiha, tidak jelas. Ya, jadi kalau antum dalam ibadah itu ada dua hal. Satu, ta'abudiyah, ghairu ma'qulatil makna, yang kedua ma'qulatil makna. Jadi ada ibadah-ibadah yang tidak masuk di akal, ada yang masuk di akal. Contohnya sholat. Kenapa sholat 4 rakaat? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 2? Ta'abudiyah, ghairu ma'qulatil makna. Itulah ibadah gitu. Tidak bisa dipikirkan dengan akal saja gitu. Terus apa lagi? Tawaf. Kenapa tawaf harus muter-muter? Ya kan Ka'bah. Kenapa nggak muter-muter di stadion? Kenapa nggak muter-muter rumah sendiri? Gak usah ditanya, karena ta'abudiyah. Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Ini ta'abudiyah, ibadah ghairu ma'qulatil makna, tidak bisa dipikirkan dengan akal saja. Yang kedua apa? Ma'qulatil makna, bisa dicerna dengan akal. Contohnya apa? Tidak boleh minum sambil bernapas. Kenapa? Karena kemungkinan ada jarotim, ada bakteri-bakteri yang masuk ke gelas. Ini ma'qulatul makna. Karena Nabi SAW melarang bernafas, tanafus di dalam gelas. Atau misalkan tidak boleh, makruh hukumnya makan dan minum sambil berjalan dan berdiri. Kenapa? Karena itu buruk untuk kesehatan. Atau wajibnya perintah untuk silaturahmi. Kenapa? Karena itu mempererat ukhuwah. Nah, ini ma'qulatul makna, bisa dicerna dengan akal, alasannya ada. Nah, jadi ada dua, ta'abudiyah. Apa ta'abudiyah? Tidak bisa dipikirkan dengan akal, dan kedua, ma'qulatul makna, bisa dipikirkan. Nah, beliau di sini mengatakan apa? Li'annal hikmatallati syuri'a min ajlihal ghusla ghairu wadhiha. Karena di sini beliau berpendapat apa? Bahwasanya mencuci kedua tangan itu ta'abudiyah, tidak bisa dipikirkan dengan akal. Kata beliau seperti itu, ya. Wa inna ma yaghlubu 'alaiha ta'abudiyah. Nah, ini. Karena di sini mencuci tangan kedua tangan ini lebih dekat kepada ta'abudiyah, hanya sebatas bentuk ibadah saja gitu. Jadi tidak perlu ada harus pakai akal. Fala majala liqiyasin nahari 'alal lail. Maka dalam fala qiyas fi ibadah, dalam ibadah tidak boleh ada qiyas. Kalau ada dalil ibadah, silakan. Kalau tidak dalil, maka tidak ada qiyas. Fala majala, maka tidak ada ruang sedikit pun liqiyas, untuk mengqiyaskan an-nahar 'alal lail. Tidur siang tidak boleh dikiaskan dengan tidur malam, karena dalilnya hanya berkutat kepada hadis
tidur malam. Wa in qala fihi naum, sekalipun tidurnya lama ya. Misalkan normalnya tidur malam berapa? 8 jam. Sekalipun kita tidur siang 8 jam, menurut beliau tidak wajib cuci tangan karena hadisnya hanya pada tidur malam. Li'annahu, karena ala khilafil ghalib, karena itu menyelisih mayoritas. Wal ahkam tata'allaqu bil aghlab, dan hukum-hukum yang ada ini berkaitan dengan hukum yang mayoritas ada dan umum terjadi gitu. Kalau umumnya terjadi orang tidur itu malam, maka ya udah hukumnya hanya malam saja, jangan direntetkan kepada tidur-tidur yang lainnya, kata beliau seperti itu. Wa dhahirul ahadits at-takhsis, dan hadis-hadis yang datang berkaitan ini taksis, mengkhususkan hanya untuk tidur malam saja. Jadi jangan direntetkan kepada tidur siang. Ya, ini pendapat beliau ya. Bahwasanya hanya wajib tidur malam saja mencuci tangan. Tsummakhtalafu, kemudian mereka berselisih aidon juga hal apakah ghusluha, mencuci kedua tangan wajib am mustahab atau sunah saja, mustahab ya. Ar-ra'yul awal, ini pendapat pertama, tanda ini. Fadhahabal jumhur ilal istihbab. Jumhur ulama mengatakan apa? Sunnah, tidak wajib. Ya, karena hadis perintah itu ada dua, imal wujub, ima istihbab ya. Hadis perintah itu kalau nggak wajib ya sunnah. Kapan wajib? Jika dia berdiri sendiri gitu. Hadisnya itu saja, maka itu wajib. Tapi kalau misalnya ada hal-hal lain yang ada hadis-hadis lain yang memalingkan dia dari kewajiban, maka itu menjadi sunnah. Maka kata Nabi SAW, laula an asyukko, kalau saja tidak memberatkan ala ummati, kepada umatku, as-siwak, untuk bersiwak, mingkul di sholat, setiap sholat, lamar tuhum, maka aku akan memerintahkan mereka. Maka ini sunnah muakkad, bersiwak sebelum sholat. Wa huwa riwayatun li Ahmad, dan ini pendapat riwayat dari Imam Ahmad. Ikhtaru al-Khiraqi. Nah, ikhtaru al-Khiraqi wal muwaffaq wal majdu. Ketiga ulama ini ulama siapa? Hambali ya. Ketiga ulama ini ulama Hambali. Al-Khiraqi. Catat, siapakah Khiraqi? Nah, Khiraqi ini Abul Qasim Umar ibn al-Husain. Abul Qasim, kunyanya Abul Qasim Umar ibn Husain Al-Hambali. Nah, beliau bermadzhab Hambali. Wal muwaffaq. Siapa muwaffaq? Shahibur Raudhah. Ya, muwaffaq itu Ibnu Qudamah ya. Ibnu Qudamah Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Nah, jadi ini Ibnu Qudamah Al-Muwaffaq. Jadi Al-Khiraqi tadi siapa? Abul Qasim Umar Ibn Husain. Nah, sedangkan Muwaffaq itu Ibnu Qudamah, pemilik kitab Raudhatun Nadhir wa Junnatul Manadhir dalam masalah usul fiqh. Wal Majdu, siapa Majdu? Antum mungkin tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, inilah kakeknya, Majduddin. Ini Majduddin, ya. Al-Majdu ini Majduddin, Abul Barakat Majduddin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hambali. Nah, beliau ini kakeknya Ibnu Taimiyah. Al-Majd, jaddu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Jadi Al-Khiraqi Al-Hambali, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Hambali, wal Majdu jaddu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Hambali. Mereka bertiga ini ulama bermadzhab Hambali. Nah, ini pendapat kedua, wal masyhur, dan yang masyhur dan yang terkenal min madhabil imam siapa? Ahmad al-wujub. Akan tetapi yang terkenal dalam madhab Imam Ahmad itu apa? Al-wujub. Kalau tadi kan riwayat ya. Pendapat pertama kan riwayat dari Ahmad. Nah, kalau ini yang terkenal pendapat Imam Ahmad itu al-wujub, wajib. Jadi wajibnya mencuci tangan, bukan sunnah. Wa yadullu alaihi dhahirul hadis. Dalilnya mana? Ya hadis ini. Wa yadullu alaihi dhahirul hadis. Dan menunjukkan dan yang menopang pendapat ini apa, yang menunjukkan pendapat ini apa? Dhahirul hadis. Apa? Secara letter like ya. Hadis tersebut menunjukkan wajib gitu. Mayu khudhu minal hadis, faedah daripada hadis. 4 menit lagi. Ada mayu khudhu qadim. Baik. Nah, banyak juga ya. Ada 9 faedah. Nah, insyaallah natawaqafuna rubbama saya sroh lakum Ustaz Edi ya. Insyaallah minggu depan bersama Ustaz Edi atau yang lainnya. Jadi tandain sampai faedah ya, mayuqadhu minal hadis. Insyaallah Selasa dilanjut lagi. Fa hadza ma naqulu lakum fa jazakumullahu khairan ala hudurikum wal ihtimam wal istima'. Wa aqulu qawli hadza fama wajadtum minna shawaban fa huwa min Allahi wahda
wa ma siwa dzalika fallahu wa rasuluhu bari'an min. Naqtati ma dzalika bi du'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.